Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo sahabat Pasca, kita bertemu lagi di acara podcast, edisi podcast Sekolah Pasca Sarjana IPB mengupas tuntas prodi-prodi yang ada di Sekolah Pasca Sarjana IPB. Dengan saya Dina Yuniar sebagai host, dan kita kali ini akan membersamai sahabat Pasca selama beberapa saat ke depan. Untuk kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa kali ini dengan Ketua Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika dengan Bapak Dr. Kastana Sapanli SPI MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bu Dina, terima kasih sudah diundang. Sama-sama, Bapak sudah menyempatkan hadir di sini. Bisa saya sapa dengan Bapak Kastanli atau siapa? Kastana Sapanli ya, kalau disingkat. Mohon maaf Bapak Kastana cukup ya. Selamat pagi ya Pak ya. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Walaupun setiap hari kita Bogor diguyur hujan, mendung dan sebagainya, tapi kita tetap harus semangat produktif ya Pak ya, melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti kata pepatah Husang ya Pak ya, tapi masih up to date nih sepanjang masa. Katanya siapa kalau tidak kenal maka nggak sayang gitu kan. Nah tentu sahabat Pasca juga ingin tahu lebih jauh kesibukan Pak Kastana ini, misalnya sehari-harinya apa gitu selain mengajar gitu ya, atau memang misalnya terus menggali ilmu di untuk menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Baik, terima kasih ya. Tentunya kami ucapkan pertama-tama penghargaan dan luar biasa ya dari Sekolah Pasca Sarjana ya, membuat podcast seperti ini, salah satu media promosi yang up to date dan terkini ya. Karena kalau kita menyebarkan brosur ataupun website ya, terkadang sudah kurang peminatnya. Nah, kami dari Ekonomi Kelautan Tropika ya, saya sendiri baru menjabat kurang lebih 1 tahun ya. Memang sebelumnya saya dari perikanan awalnya, termasuk juga sebetulnya program studi ekonomi kelautan tropika ini awalnya merupakan pasca sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Perikanan. Dulu kan sebelum tahun 2005 ya, IPB itu setiap fakultas itu ada sosial ekonominya. Namun ketika ada restrukturisasi program studi dan kurikulum IPB dengan mayor minor, kami bergabung di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ya, saya sendiri sehari-hari ya aktivitas saya ya selain mengajar di S1 juga aktif di kemahasiswaan sebetulnya. Ya, mengurus PKM dan juga beberapa kegiatan perlombaan ya, untuk peningkatan kompetensi keilmuan, juga mengikuti seminar baik nasional maupun internasional ya, serta beberapa pelatihan-pelatihan yang juga terkait dengan peningkatan keilmuan di ekonomi kelautan tropika ini ya. Begitu Bu. Iya. Sibukannya luar biasa ya Pak ya. Mungkin tadi sudah disampaikan kalau EKT itu dulunya adalah di perikanan ya, kemudian tahun 2000 berapa Pak tuh Pak, jadi bergabung dengan Fakultas Ekonomi Manajemen sekitar tahun 2005 ya. Jadi bergabung semua ekonomi di Fakultas Ekonomi Manajemen ya, seperti itu. Tentu itu kan karena kebutuhan ya Pak ya, kebutuhan berkembangnya ilmu gitu ya, dan semakin mendesaknya kebutuhan akan keahlian. Maka dari itu kan sektor perikanan apalagi ya Pak ya, luas sekali cakupannya ya. Mungkin seperti itu. Bisa diceritakan sejarahnya nih Pak nih. Baik ya, memang di dalam sejarah ya, sebetulnya program studi Ekonomi Kelautan Tropika ini dulunya dikenal dengan Ekonomi Sumber Daya Kelautan ya, ESK, dan itu berdirinya itu sudah 20 tahun yang lalu, jadi 2002. Jadi sudah cukup tua juga program studi kami ini ya, dan sudah banyak sekali ya lulusan yang bekerja baik di instansi nasional maupun di daerah ya, serta swasta, serta menjadi pendidik ya di beberapa perguruan tinggi. Nah, dalam sejarahnya kami pindah ke FEM ini ya tahun 2005 ya, karena terakhir itu 2004 angkatan di Sosial Ekonomi Perikanan. Nah, memang
ketika pindah ini banyak perkembangan. Jika dulu fokus kita membahas terkait dengan keilmuan perikanan tangkap ya dan perikanan budidaya, seiring dengan berkembangnya tuntutan keilmuan ya dan zaman ya, ketika kita berbicara kelautan ya, ternyata itu bukan sekedar sektor perikanan tangkap dan budidaya saja ya. Bahkan kami saat ini mengklasifikasi namanya di ekonomi kelautan itu namanya bidang ekonomi kelautan itu ada 7 sektor ya. Yang pertama yang jelas tadi ya perikanan tangkap ya, membahas terkait dengan bagaimana sih daya dukung dan juga alokasi perikanan tangkap. Saat ini nasional juga kami mengkaji terkait dengan jumlah tangkapan yang supaya tidak overfishing ya, itu kan isu-isu kelautan saat ini. Yang kedua perikanan budidaya. Perikanan budidaya ini keilmuan kami membahas tentang bagaimana kita mengelola budidaya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, namun juga yang ramah lingkungan ya, dan juga kita berpikir bagaimana kesejahteraan tadi nelayan dan pembudidaya ikan juga tetap kita perhatikan ya. Itu core kompetensi kami awal, dan kami juga fokus di bagaimana aspek lingkungan jangan sampai rusak ya enggak. Makanya ada aspek keterkaitan antara sumber daya alam dan ekonomi. Itu 2 sektor yang dulu kami fokuskan. Nah sekarang tambah lagi tadi menjadi 5 sektor. Yang pertama pariwisata bahari ya. Kenapa Indonesia salah satunya dipilih menjadi tuan rumah G20? Karena kita punya Bali, ya enggak? Orang di mana-mana kita baca dan kita lihat kemarin semua pemimpin dunia bahkan delegasi itu begitu sangat terkesan dengan pariwisata bahari kita ya. Potensinya luar biasa. Saat ini yang berkembang lagi Lombok dengan Mandalikanya ya, dan potensi lainnya luar biasa ya. Baik itu dari di wilayah hingga timur barat ya. Saya pernah ke Pulau Miangas yang ada di paling utara, yaitu luar biasa. Saya juga pernah ke Pulau Rote ya yang ada paling selatan, itu luar biasa ya. Itu yang ketiga pariwisata bahari ya. Yang keempat tadi terkait dengan industri kelautan ya. Industri kelautan ini bagaimana kita memiliki peluang untuk meningkatkan PDB kita, bukan hanya raw material tapi pengolahan ya, pengolahan ikan kaleng ya, juga sebenarnya terkait dengan pengolahan garam agar bisa kualitas ekspor ya, termasuk juga pengolahan dari bahan-bahan raw material seperti pertambangan ya, kilang minyak dan lain-lain ya. Yang keempat ya, kelima adalah pertambangan ya, pertambangan laut ya. Kita tahu bahwa sebagian besar cadangan minyak di kita itu berada di tengah laut ya, termasuk juga walaupun memang harus dijaga betul ya, namun potensi pasir laut ya, potensi terkait dengan barang-barang mineral lainnya ya. Bahkan di Jepang sekarang sudah berkembang yang namanya air mineral itu bukan dari air pegunungan, tapi air yang ada di bawah laut ya, itu kualitasnya jauh lebih bersih dan lebih mahal. Nah, itu yang bisa menjadi teknologi kita masa depan ya. Yang keenam ya adalah terkait dengan transportasi maritim ya. Transportasi maritim saat ini hampir 80% lebih sebetulnya perdagangan dunia itu bukan diangkut oleh pesawat ataupun kereta api, tapi perdagangan internasional kita itu diangkut oleh laut. Bagaimana ekspor mobil, ekspor barang-barang elektronik dari antar benua itu diangkut dengan menggunakan kapal laut. Oleh karena itulah kalau kita bisa memaksimumkan potensi kita dengan posisi strategis kita, sebetulnya kita akan mampu mengalahkan seperti negara tetangga kita Singapura ya. Nah, itu nanti kita membicarakan juga terkait aspek logistik dan ekonomi maritim di kami ya. Termasuk juga kami membahas ya terkait dengan jasa kelautan ya. Nah, ini ya, jasa kelautan kita tahu saat ini salah satu penstabil iklim global itu adalah sumber daya yang ada di laut. Mangrove ya, mangrove itu adalah salah satu sumber daya alam ya di wilayah pesisir dan laut yang saat ini sedang banyak digandrungi dan dijadikan objek kajian yang sangat
menarik di skala global terkait dengan fungsinya untuk menyerap karbon. Ya, bahkan kalau kita lihat di G20 kemarin, ya, Pak Jokowi membawa para kepala negara itu di Bali itu untuk melihat mangrove dan mereka sangat terkesan. Ya, enggak? Fungsi mangrove itu banyak sekali, kita bisa bayangkan ketika mangrove itu hilang, maka seperti di kota-kota besar saat ini seperti di Jakarta, Semarang, ya, Surabaya itu terjadi penurunan muka air tanah. Ya, salah satunya boleh saya katakan kenapa Jakarta tidak layak lagi kata dijadikan ibu kota baru, karena penurunan tanah itu sangat besar. Itu kenapa? Karena dulunya mangrove-mangrove yang ada di pesisir utara dan pantai Jakarta itu ditebang, ya, dihabiskan, ya. Nah, itu fungsinya luar biasa. Nah, saat ini bagaimana mangrove itu kita valuasi secara ekonomi? Kami karena dari keahlian kami ekonomi, tentunya instrumen kami ekonomi. Ya, kita bisa menyadarkan orang untuk bisa menjaga mangrove dengan menilai bahwa mangrove itu esensial dan memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Jadi tidak hanya kalau dibiarkan nilai mangrove itu nggak ada sebetulnya kalau orang awam. Nah, kita bisa menyadarkan orang mangrove kalau dibiarkan di situ tempat beranak pinaknya ikan, fishing ground, ya, tempat ikan mencari makan, feeding ground, ya, tempat juga hewan-hewan mungkin melata, ular atau monyet-monyet serta hewan-hewan yang langka lainnya terkait dengan nilai keanekaragaman hayati. Belum tadi saya berbicara juga terkait dengan jasanya menahan abrasi, ya, jasanya menyerap karbon, ya, serta ada manfaat sosial budaya lainnya. Beberapa masyarakat sudah memanfaatkan mangrove untuk sirup, obat-obatan, ya, bahkan pariwisata. Sekarang kan orang banyaknya ke mangrove, seperti yang kemarin yang Pak Jokowi membawa itu. Ya, jadi kalau dilihat memang dari ekonomi kelautan ini nanti perspektifnya akan luas. Begitupun akhirnya banyak sekali potensi-potensi penelitian, ya, pendanaan, bahkan proyek yang ditawarkan kepada kami untuk melakukan kajian-kajian tersebut. Ya, begitu mungkin. Ya, menarik sekali ya. Jadi memang Indonesia itu kan memang luas ya dengan kelautannya. Iya, gitu. betul. Nah, sudah mah luas lautannya, kemudian juga fungsi-fungsinya juga banyak ya. Misalnya untuk EKT ini lebih memfokuskan lagi ke 7 bidang tadi ya Pak ya. Iya. 7 karena tadinya cuma 2, seiring perkembangan waktu menjadi 7 ya. Ada perikanan tangkap, budidaya itu yang pertama, kemudian bertambah dengan wisata bahari, industri kelautan, pertambangan, kemudian jasa transportasi juga ya Pak ya. Nah, itu kesempatannya luas gitu untuk bisa berkecimpung atau berkiprah di dalam ekonomi kelautan di Indonesia gitu. Betul. Ya Pak ya, mungkin seperti itu. Jadi setelah mendengar pemaparan sejarah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Kastana, itu tentunya sahabat Pasca makin penasaran. Masih ada beberapa lagi pertanyaan yang mau kita sampaikan ke beliau sehingga sahabat Pasca bisa makin tertarik untuk memilih ekonomi kelautan tropika ini ya Pak ya. Mungkin itu. Mungkin pertanyaan berikutnya, EKT itu sepertinya di Indonesia hanya ada di IPB ya? Iya, betul. Nah, ini, betul ya? Ini yang ingin saya sampaikan. Tagline kami itu EKT satu-satunya, ya, dan pertama di dunia bahkan. Iya. Jadi kalau searching, memang ekonomi sumber daya itu banyak, atau ekonomi ocean economics itu banyak, tapi T-nya itu tropicalnya itu yang menjadi identitas kita. Nah, itu. Jadi memang bahkan kami sering juga kedatangan ya beberapa dan kerjasama ya dengan beberapa universitas di luar negeri ya, karena mereka sangat tertarik, justru mereka yang sangat tertarik dengan sumber daya tropis ini, karena mereka kan subtropis ya begitu. Kita hanya tropikal di satu-satunya di Indonesia atau malah dunia ya Pak ya, seperti itu yang unggulnya loh. Jadi lulusan EKT, sahabat Pasca yang ingin mendaftar lulusan EKT itu akan banyak sekali kesempatannya, karena termasuk yang unik ya Pak ya, dan spesial gitu kan. Betul. Karena hanya satu-satunya program studi di Indonesia mungkin ya Pak ya. Betul, di IPB di Indonesia bahkan. Iya. Apalagi tuh Pak keunggulannya yang menjadi spesial selain hanya satu-satunya itu gitu. Mungkin ya karena kami begini Bu, ekonomi kelautan ini
kita tidak hanya berbicara aspek supply demand pasar ya, tidak hanya juga berbicara dari aspek instrumen-instrumen ekonomi saja ya, tapi kelautan itu ada basis sumber daya dan juga spasial ya. Jadi di ekonomi kelautan tropika kami juga menekankan dari bagaimana mahasiswa kami memahami karakteristik sumber daya. Ikan itu seperti apa, ya mangrove itu bagaimana keterkaitannya harus dipertahankan. Tapi juga kalau berbicara kelautan, karena salah satu kompetensi kami itu adalah nanti sebagai perencana ya terkait dengan pengelolaan uang wilayah laut ya. Kita juga harus tahu terkait dengan aspek ekonomi spasial ya. Di mana kita harus membangun ini, bagaimana ketika 7 sektor tadi itu harus kita implementasikan ya, tentunya jangan sampai saling berbentrok gitu ya, harus saling selaras ya dan sinergi. Nah, makanya kita harus berbicara dengan aspek spasial. Memang akhirnya boleh dikatakan keilmuan kami sudah transdisiplin ya. Jadi sudah harus mengembangkan juga aspek karakteristik sumber resource-nya, harus berbicara aspek spasial, dan tentunya instrumen ekonominya memang yang tetap kita akan utamakan. Gitu. Menarik sekali ya. Jadi ketika sahabat pasca lulus dari EKT ini, kira-kira kompetensi apa yang mereka akan dapatkan di EKT, Pak? Baik ya, memang saya sendiri karena lulusan dari EKT ya, saya sangat merasakan bagaimana ilmu EKT ini bisa laku di pasaran ya. Sebagian besar mahasiswa EKT ini akan mampu menganalisis ya, terutama untuk level pasca magister ya, dia bisa sampai menganalisis ya, bahkan juga sebagai perencana dari bagaimana kita menata ruang laut ya. Banyak juga di dalam saat ini juga kami bekerja sama dengan Kementerian Kelautan KKP ya, Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Mereka melakukan mengirim banyak sekali pejabat-pejabat mereka untuk kuliah di kami ya, bahkan direktur salah satu di KKP ya, mereka khususnya perencanaan ruang wilayah laut ya. Bagaimana nanti ketika merencanakan wilayah laut itu tentunya harus ada kajian-kajian serta landasan-landasan saintis ya. Nah, EKT itu sangat bisa langsung implementatif di lapangan. Terbukti tadi ya, banyak sekali di kami yang mengimplementasikan langsung keilmuannya di dalam pekerjaannya ya. Dan juga peluang untuk menjadi dosen ya, PNS ya, ataupun beberapa juga lulusan kami berkiprah dalam lembaga LSM internasional ya, karena tadi isu ekonomi kelautan apalagi tropika itu sangat laku dalam isu-isu global ya, karena keunikan. Dan memang kata-kata satu-satu ini ada plus minusnya ya. Minusnya kita nggak punya banyak teman, tapi ya sekarang orang mencari diferensiasi, spesialisasi ya. Kalau kita sama dengan orang lain, orang tidak akan memandang kita ya. Tapi kalau kita ada sebuah perbedaan, keunikan, orang akan mencari-cari kita. Karena memang yang unik itu berbeda. Iya. Dan itu yang akan dicari orang. Biasanya seperti itu ya, Pak ya, karena kita berbeda. Mungkin seperti itu. Untuk akreditasi nih Pak, untuk mahasiswa atau calon mahasiswa pasca, sahabat pasca yang akan mendaftar, ada beberapa mungkin mendapatkan beasiswa. Betul, ya. Itu pasti akan memerlukan akreditasi. Itu akreditasinya sudah bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah sih kami beasiswa ya, banyak dari kementerian ya, dari Bappenas juga, serta instansi-instansi bahkan lembaga internasional ya. Kalau sekarang kan ada program Budi, LPDP dan lain-lain, kita aman karena kita akreditasinya kalau untuk BANPT itu baik sekali. Ya sudah yang paling baik itu magister dan doktor. Dan tahun ini ya seluruh program studi ekonomi, bisnis dan akuntansi itu tidak lagi di BANPT. Namanya adalah LAMEMBA. Itu adalah sebuah akreditasi, lembaga akreditasi independen ya, tidak lagi di bawah pemerintah. Dan saat ini yang magister EKT itu baru bulan Oktober kemarin divisitasi. Pertama di IPB kita lakukan akreditasi dari lembaga yang baru, yaitu
Lamemba ini. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada hasil yang mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini dapatkan hasil terbaik gitu ya. Paling baik itu kalau Lamemba itu sekarang unggul ya enggak? Ya. Jangan ragu lagi, jangan galau lagi, pilih EKT. Untuk sahabat pasca yang masih fresh graduate bisa mendaftarkan melalui jalur course ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk calon mahasiswa pasca juga yang ingin mendaftarkan, misalnya yang sudah bekerja juga bisa untuk penelitian itu melalui jalur by research. Ya. Iya. Dan katanya gimana sih untuk mendaftarkan di PS ya Pak? Misalnya ada pertanyaan sahabat pasca seperti itu. Ya. Jadi kami ya sudah beberapa tahun ini membuka 2 program ya. Dulu memang ada kelas khusus sebelumnya, namun kami kita masukkan sekarang by riset ya. Jadi reguler dan by riset. Baik itu S2 maupun S3. Jadi S2 juga ada by riset. Jadi karena kan sekarang kebutuhan dari misalkan BRIN ya, Bapeda dan Bapenas ya, mereka itu beasiswanya itu harus by riset ya, karena memang mereka tugasnya untuk riset ya. Dan itu di EKT itu S2-nya pun ada, apalagi S3. Yang kedua, kami juga membuka kesempatan bukan hanya 1 tahun, tapi dalam 1 tahun kami membuka 2 termin. Jadi ada semester genap dan semester ganjil. Kenapa? Karena menurut pengalaman kami kadang-kadang beasiswa itu enggak selaras dengan pengumuman dari akademik gitu ya. Jadi ketika udah mendaftar ternyata lulus beasiswa itu belum ada ya, sehingga dia bisa nanti masuk di semester genap. Nah itu kami sudah melakukan itu di EKT, jadi tenang saja juga tidak kita akan menyesuaikan ya juga dengan jalur beasiswa. Dan dari salah satu juga yang kami sekarang sedang kembangkan adalah kerjasama internasional ya. Ada nanti bagi mahasiswa EKT ya semester 3 lah ya, nantinya ada peluang mengambil kuliah di luar negeri ya, yang baru kami kerjasamakan kemarin ya, sudah ada MOU-nya dan mungkin tahun depan akan mulai operasional adalah dengan Rhode Island University. Jadi nanti di EKT itu S2 maupun S3-nya kuliah di kelas itu cuma 2 semester ya. Jadi kalau S2 itu kan semester 1 semester 2 kuliah, semester 3 itu sudah kami program minimal harus sudah kolokium ya enggak? Sehingga semester 4 akan bisa seminar dan sidang. S3 juga sama, semester 1 dan semester 2 yang hanya kuliah. Kalau yang by riset, kalau yang reguler. Kalau by riset mungkin hanya 1 semester saja kuliahnya. Nanti ada publikasi juga yang kami juga sering melakukan pelatihan-pelatihan ya, dan juga bekerja sama dengan beberapa mungkin dari DEPIS ya, IPB untuk pelatihan pembuatan jurnal. Nah semester 3-nya itu nanti kita desain bisa mengambil kuliah ya di Rhode Island University ya. Tapi biasanya karena ini harus ada sponsornya ya. Nah ini kita biasanya kalau teman-teman yang dari kementerian, nah itu mereka ada peluang untuk sponsor selama 2 atau 3 bulan di luar negeri. Ya. Makin menarik kan sahabat pasca. Jadi siapapun bisa mendaftarkan dan saat ini sedang dibuka pendaftaran untuk semester genap. Bisa sampai 30 Desember Pak. 30 Desember ya. 30 Desember masih kita buka pendaftaran. Jadi kalau yang sudah tidak perlu galau lagi, segera mendaftar karena ada lagi peluang selain keunggulan yang tadi kita sebutkan, dan keunggulannya itu bisa join degree ya Pak ya. Join degree ke kemana tadi Pak? Rhode Island University Amerika Serikat. Luar biasa. Oke. Untuk pesan-pesan yang akan disampaikan kepada sahabat pasca Pak. Jadi kenapa sih saya harus memilih? Masih ada sedikit keraguan kira-kira misalnya ya, karena di IPB kan banyak sekali program studi yang favorit. Tapi kenapa sih harus masuk EKT? Ada nggak pesan khusus Pak kira-kira? Baik ya, mungkin pertama saya ingin sampaikan tadi kami kan unik ya, hanya satu-satunya bahkan di dunia ya. Memang konsekuensinya kita tidak banyak teman ya, tapi kita kompak dan solid. Nah di EKT ya kami juga sekarang sedang akan membuat sebuah asosiasi alumni dan juga
lembaga profesional nanti Ikatan Alumni ini. Yang insya Allah itu nanti kita akan membuat seminar internasional series setiap tahun beserta publikasi jurnal ya. Terus juga dengan adaptasi kampus Merdeka Belajar ya, EKT juga memfasilitasi berbagai macam peningkatan kompetensi selain di perkuliahan ya. Ada pelatihan ya, ada juga tadi ya seminar internasional ya, ada di Departemen SL sendiri ya yang bisa dimasuki EKT, ada summer course ya, terus juga peningkatan kerjasama internasional. Dan juga kami sudah menginisiasi juga beberapa mahasiswa DK selama kuliah juga kalau bisa kita melaksanakan riset-riset dengan meminta peluang pendanaan yang ada. Sehingga saya mengarahkan juga mahasiswa EKT terutama yang bukan dari kementerian ya, proposal tesis dan disertasinya kita bisa ajukan untuk pendanaan hibah penelitian ya, baik itu Kemristek ya, BRIN, atau ada sponsor-sponsor dari lembaga donor nasional dan internasional. Untuk lembaga internasional saat ini beberapa mahasiswa EKT bekerja sama dengan beberapa lembaga internasional dari Jerman, namanya ZMT Germany. Itu mereka sudah hampir 2 tahun ini mahasiswa EKT joint riset dengan mahasiswa doktor dari beberapa universitas di Jerman. Luar biasa, menarik sekali ya. Kalau sahabat pasca ingin menambah informasi atau searching di internet untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, bisa ke website EKT apa ya? Ada ekt.ipb.ac.id ya. Oke. Pendaftaran juga bisa dibuka webpasca.ipb.ac.id atau kita bisa juga masuk ke admisi.ipb.ac.id atau mau langsung datang ke Gedung Sekolah Pasca Sarjana di lantai 3 di ruang 300. Kemudian juga bisa datang juga ke sekretariat EKT bisa, ya. Ya. Di mana Pak alamatnya? Di Jalan Kamper ya, itu kalau di kita tuh dikenal dengan Paperta yang lama itu ya, di situ ya, dekat di Gedung Paperta lama ya. Oke, di Jalan Kamper ya Pak ya. Jadi bisa datang langsung ke sana, bisa menanyakan apapun yang memang diinginkan jawabannya oleh sahabat pasca. Mungkin sharing kita di edisi podcast kali ini mengulik tuntas ya Pak ya, mengupas tuntas semua yang ada di EKT dengan Bapak Kastana. Itu sudah cukup ya, saya kira. Terima kasih kepada Pak Kastana di sela-sela kesibukannya, di sela-sela aktivitasnya bisa hadir di sini. Terima kasih juga terhadap sahabat pasca yang sudah menyimak full dari awal sampai akhir edisi podcast Sekolah Pasca Sarjana. Biasanya kami menutup podcast ini dengan pantun ya Pak ya. Pantun, saya nggak nyiapin pantun nih. Saya sudah ada pantunnya. Duduk-duduk di kursi makan, pemandangannya semak-semak. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk sahabat pasca yang telah menyimak. Demikian kami pamit mundur. Sekolah Pasca Sarjana IPB ramah dan berkualitas. Kami izin pamit ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.